para Krismawan, Krismawati, Anda sekarang atau sebentar setelah menerima urapan Roh Kudus lewat minyak krisma, Anda akan mendapatkan gelar baru, yakni Pasukan Kristus atau Legium Christum atau Laskar Kristus. Kalau Anda baru lahir sampai umur PAUD, tentunya Anda belum bisa untuk melakukan segala sesuatu sendirian. Orang tua, terutama mamamu, selalu menuntun Anda memakaikan pakaian, memberi makan. Setelah Anda bertumbuh di PAUD misalnya, lalu Anda akan diajari bagaimana Anda membawa Anda punya tas sendiri, lalu diantar oleh mama sampai di TK atau PAUD. Ketika masuk di SD, mungkin tahun pertama masih diantar. Tapi lama-kelamaan lalu Anda bisa berjalan sendiri ke sekolah, membawa bekal sendiri, membawa ransel atau tas sendiri ke sekolah. Jadi tahap demi tahap, Anda dituntun sampai pada titik di mana Anda dapat melakukan hal itu sendiri. Dalam gereja pun seperti itu. Sakramen baptis telah membebaskan Anda dari dosa asal, telah membuat Anda menjadi putra-putri Allah, dan juga telah membuat Anda menjadi anggota gereja Kristus, yakni gereja Katolik. Lewat sakramen Ekaristi, Anda akan mendapatkan asupan atau makanan rohani yang berguna untuk jiwamu, untuk rohmu. Dan setelah itu, hari ini, Anda akan mendapatkan kepenuhan sakramen inisiasi, yakni sakramen Krisma. Apa artinya dan apa yang hendak Anda lakukan setelah menerima sakramen ini? Dalam bacaan tadi, terutama bacaan Injil dan bacaan pertama, ketika Yesus kembali ke kota kelahirannya, ke kota tempat tinggalnya, Nazaret, Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga penulis mengatakan dengan begitu indah, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk membawa pembebasan bagi para tahanan, untuk memberikan penglihatan kepada yang buta, untuk melakukan kebaikan bagi siapa saja yang ada di sekitarnya. Dan Yesus yang melakukan atau ada hidup dengan roh itu, atau roh itu ketika ada di dalam dirinya, Dia tidak pernah melakukan
sesuatu yang jahat. Ketika roh ada, Allah ada padanya, maka hanya kebaikanlah yang dia lakukan. Hanya kata-kata yang memberkatilah yang dia ucapkan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena itu, sebentar, Anda pun mengalami hal yang sama seperti Yesus. Anda akan diurapi dengan minyak krisma, lambang turunnya Roh Kudus tinggal di dalam hatimu. Tinggal untuk mengubah cara berpikirmu, untuk menuntun langkahmu, dan untuk merubah pola tingkah lakumu dalam hidupmu setiap hari. Dan ketika roh itu ada di dalam hatimu, maka yang ada, yang diharapkan, ada dalam diri seorang yang menerima pengurapan Roh Kudus adalah dia menjadi saksi. Dia menjadi pewarta kabar sukacita. Seperti dulu dalam peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api, Petrus yang sebelumnya bersama dengan para rasul, yang sebelumnya penakut, tampil di kota Yerusalem untuk berbicara, untuk berkhotbah, untuk mewartakan bahwa Yesus telah bangkit. Roh yang sama juga yang telah menggerakkan santo pelindung keuskupan ini, Santo Fransiskus Xaverus. Berapa hari lalu saya mengunjungi daerah atau tempat Tamilo, tempat di mana kisah atau legenda jatuhnya salib Fransiskus Xaverus di tengah laut, dan ketika dia di darat, lalu kepiting itu membawa kembali salibnya ke pantai Tamilo. Dengan hadir di tempat itu, semua orang saya ajak untuk kita mempunyai, terutama para krismawan krismawati, mempunyai spirit yang sama seperti Fransiskus Xaverus. Kalau dulu Fransiskus berlayar berbulan-bulan dengan kapal dari dataran Eropa sampai ke tanah ini, maka ketika hari ini Anda menerima krisma di tanah yang terberkati ini, ingatlah bahwa Anda harus menjadi Xaverus muda yang mewartakan kabar sukacita, yang mewartakan kabar kegembiraan kepada setiap orang yang Anda jumpai. Mungkin tidak usah Anda berjalan jauh-jauh ke pulau lain, ke provinsi lain, ke negara lain. Tapi ketika hari ini Anda menerima pengurapan Roh Kudus, Anda ingat bahwa roh yang satu dan sama yang telah turun dalam hati, dalam diri Yesus, yang telah turun dalam diri dan hati Santo Petrus, yang telah turun dan tinggal di dalam hati Santo Fransiskus Xaverus, tinggal juga hari ini di dalam hatimu. Karena itu, Anda adalah pasukan atau laskar Kristus yang tidak berperang dengan senjata atau alat tajam lainnya. Tetapi alat perang Anda adalah kitab suci, rosario, dan doa. Betapa indahnya
ketika setelah Anda menerima sakramen Krisma ini, orang melihat Anda tidak lagi hanya dengan HP di tangan, tetapi betapa indahnya orang melihat Anda ketika rosario di tangan Anda dan kata-kata Salam Maria terucap dari mulut dan bibir Anda. Apalagi Anda mempunyai pelindung, Santa Maria Bintang Laut. Hendaklah Maria menjadi teladan dalam kehidupanmu, maka rosario tidak boleh keluar dari tanganmu. Saya menantang Anda hari ini para Krismawan, Krismawati. Kalau setiap hari, kalau setiap jam dan menit Anda memegang HP, tentunya tidak ada yang salah. Karena itu adalah kebutuhan anak-anak zaman ini. Tapi saya yakin, saya mempunyai keyakinan, ketika mulai malam hari ini, setiap hari Anda menggantikan HP beberapa menit saja dengan rosario di tangan, dengan membaca dan merenungkan kitab suci, maka percayalah, air mata dari orang tuamu akan menetes. Mereka akan terharu melihat caramu Anda berubah. Kalau Anda melakukan hal seperti ini, rosario di tangan, kitab suci di hadapanmu setiap hari, jangan lama-lama, biarpun hanya 5 menit, 10